Ya, Kak Selin, gimana tanggapannya tentang peluncuran album dari Stefan Pasaribu sendiri? Seneng banget karena akhirnya anak-anak karya dari Stefan Pasaribu, karena ini benar-benar aku menyaksikan bagaimana perjuangan dia bikin lagu ini, mencari-cari ide, cari-cari kata-kata, semuanya tumpahin ke dalam lagu ini, dan semoga apapun yang dari hati dia bisa sampai ke hati semua pendengar. Terharu tadi kayaknya lihatnya dalam banget sampai nangis gitu. Iya, karena memang lagunya kan dari hati, jadi ya masih nyampe ke hati gitu. Ikut andil? Apa sih, kamu ada ikut andil juga dan katanya relate sama kehidupannya gitu, cerita hidupnya. Ambil andil mah enggak ya, karena aku nggak ngerti gimana bikinnya, cuman ya nggak tahu gimana dianya. Bentuk supportnya Kak Selin untuk peluncuran album ini seperti apa sih mungkin? Pasti support dalam doa, support juga kayak hadir ke sini sama Marcel juga, banyak juga teman-teman artis yang nanti bakalan datang untuk support Steven juga, karena Steven itu sosok yang baik, ya friendly, dia bergaul dan berteman dengan banyak orang, banyak energi positif yang dia berikan ke orang-orang di sekitarnya gitu. Dan termasuk itu orang yang selalu bikin nyaman. Nyaman ya? Iya dong. Apa ya poin apa yang bikin nyaman mungkin dari Stefan Pasaribu sendiri? Dia sosok yang sangat friendly, dia benar-benar baik, jadi dia mungkin lebih membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Biasanya memberikan ketenangan sendiri nggak sih untuk kesehatan ketika datang ke sendiri? Memang ada, aku sih punya sesuatu hal yang apa ya, energi yang keterikatan yang sangat besar gitu bagi dia ya, karena benar-benar merasa nyaman di sama Stefan, benar-benar dia bisa membuat kita merasa sangat dihargai, merasa sangat disayangi dan didengar. Positive vibes-nya gimana sih, Kak? Katanya orang yang Ya positif vibe ya. Adakah hal-hal romantis yang sering dicurahkan? Steven tuh bukan tipikal yang romantis gitu, tapi Steven tuh bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan sih lebih banyaknya ya. Jadi dia tuh kayak ya nyiptain lagu ini. sering dinyanyiin juga, Ya? Sering dinyanyiin juga mungkin. Nyanyiin mah enggak ya, dia nggak pernah menyanyikan lagu dinyanyiin gitu enggak. Cuman dia tuh menciptakan sebuah lagu, dia lihat dari aku gimana, dari perjalanan hidup aku juga, nah itu dijadiin. Artinya ada beberapa lagu yang Kak Selin banget gitu ya. Kayaknya album harapan ini ya, hampir semuanya ya. Di album ini semua tentang Nggak tahu ya, cuman kayaknya ya, enggak sih. merasa bangga nggak sih? Jadi dia rasanya nggak sih sebagai perempuan gitu, jadi salah satu inspirasi. Gimana tuh ditanyanya ke si Steven lah tuh. Bisa nggak sih sebagai perempuan rasanya? Ya senang kalau Steven bisa melahirkan karya-karya yang bisa diterima masyarakat. Tapi untuk sebagai perempuan gitu, kita ini kan sesuatu yang apa namanya berbeda gitu, nggak semua laki-laki seperti itu yang saya gimana sebagai perempuan jadi salah satu inspirasinya dia dan Ya kalau itu bisa membuat karya-karya dia lebih diminati banyak orang, cerita apapun, sedih, senang, karena di setiap perjalanan hidup manusia itu kan gak semuanya baik-baik, gak semuanya senang-senang, pasti ada juga sedihnya, ada up and down-nya, ada berantemnya, ada baikannya. Jadi mungkin di saat berantem itu bisa menjadi inspirasi ya, bisa diterima masyarakat karena dibuatnya juga pakai hatinya. Itu ada Steven ya, kenapa gak bareng? ngerasa diratukan nggak sih? Saya merasa diratukan nggak sih sebagai perempuan? Merasa diratukan gitu? Oh, enggak sih, kan ini kan karena kan karya-karya bersama ya, mereka bersama. Jadi semua wanita itu ratu ya, kalau raja laki-laki. Kak Stefan ini kan sosok yang manly banget nih, buktinya Kak Selin sampai nyaman, dan tidak cuma Kak Selin, anak-anak juga merasa nyaman kepada Kak Stefan. Gimana tanggapannya kedekatan anak-anak dengan Stefan sendiri? Steven itu bisa Stefan Pasaribu ya. Iya. Sebenarnya ada banyak soalnya. Berarti harus lengkap ya, nyebut namanya. Kalau dia tuh sosoknya apa ya, anak-anak tuh jadi dia bisa berbaur sama yang seumuran dia, bisa yang sama anak-anak juga, karena mungkin dia anak motor juga kan ya, dan dia memang dekat juga sama keponakan-keponakan
aku dia juga sangat banyak banget, dia sayang banget sama ibunya keluar gitu juga ya kan Steven? Tapi sama anak-anak kamu udah deket belum sih? Sering main kan? Malah sering banget katanya sering nyariin kalau nggak ada ya. Iya, anak-anak sering nyariin mana Steven gitu. Berarti udah dapet chemistry anak kamu? Udah iya. Kamunya? Ya kan, chemistry-nya selalu harus ada. Mana Selin? Ya, Mana Selin? ya aku juga harus ada dong chemistry-nya. Ada lampu hijau dari anak-anak. Iya. Untuk yang Mbak maksudkan mungkin itu masih nanti ya, Mbak. Cuman untuk saat ini kita menjalani apa yang membuat kita saling nyaman dan membuat kita bahagia, karena kan untuk dari yang kemarin mungkin butuh waktu gitu kan, anak-anak juga butuh waktu. Jadi untuk sesuatu hal nanti mungkin ya kita nggak tahu ya sekarang kita berteman dengan siapa aja, dekat dengan siapa aja, dan tidak menutup hati, tidak menutup kemungkinan, dan tidak tahu akan apa yang terjadi nantinya. Semua kan jodoh di tangan Tuhan, takdir di tangan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia hanya menjalani aja. Tapi anak-anak sendiri tipe yang susah nggak sih dekat sama orang, Kak Selin? Maksudnya ini jadi poin plus. Betul, anak-anak aku susah dekat sama orang. Dekatnya cuma sama Marcel sama Steven pas 1000. Gimana tuh sampai anak-anak bisa klik sama bisa deket dan nyaman sampai kalau nggak ada dicariin tuh? Karena Steven tuh suka beliin mainan gitu. Jadi Mengerti ya, mengerti cara treatment anak-anak. iya, suka dinyanyiin anak-anak tuh. Jadi kan dia juga suka ngajarin nyanyi kalian, diajarin main musik gitu. Nah termasuk katanya suka ngikut ke Steven kalau misalnya lagi kerja kalau Ya, jadi si Cio itu kan mungkin Cio Koa kan dia laki-laki, jadi butuh sosok laki-laki kan, karena aku kan perempuan sendiri di rumah single parent, nggak ada sosok laki-lakinya gitu. Jadi kadang-kadang tuh mereka saking kangen sosok figur laki-laki itu, jadi ya dia cari Steven terus gitu, Steven sering kemana gitu kan. Jadi gitu, dia panggil Uncle Steven kan. Artinya segitu percaya kamu dengan Stefan ya untuk meninggalkan Karena anak-anak. kan ya dong, tentunya kita harus dekat dulu, dan orang-orang yang mempunyai positive vibe, energi yang sangat